Gimana Pak, kabarnya malam hari ini nih? Iya dengan Alhamdulillah. baju merah ya. Ini di Jogja ya, Jogja ya. Iya di Jogja. Saya tadi tuh mau pakai baju merah nanti nanti dikira menyaingi ya kan kan nggak enak. Enggak lah, ya merah itu kan umum ya, tapi ya karena identitas saya merah dari dulu, Emang suka makanya warna merah Pak? Atau memang dari dulu suka warna merah sih. Karena kalau pakai warna biru nanti saingan saya dulunya, Pepsi Cola gitu. iya 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 iya. Repot saya nanti. Bener 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 ya. Resiko jadi pucuk pimpinan top leader ya kayak gitu ya Pak ya. Nggak boleh Iya iya. kita minum itu gitu. So, gimana nih Tapi topik kita kemarin malam ini? malam hari ini kita akan ngomongin secara topik sih memang formalnya leadership in crisis ya Pak ya. Ya, Tapi saya yakin dengan sosok Pak Budi yang banyak insight-nya nanti sangat wajar kalau obrolannya agak-agak melebar juga. nggak ada Bahkan masalah. pertanyaan juga Bebas kok. agak melebar. Tapi saya Bebas. tergelitik dengan judul kita malam hari ini Pak, Leadership in Crisis. Ya, Kenapa? Karena seolah-olah bahwa sekarang ini krisis dan sebelum-sebelumnya itu nggak krisis gitu. Padahal kalau saya lihat komen-komentarnya di konten-kontennya Pak Budi gitu ya, terus cerita-cerita Pak Budi membuat Smart Business Map, terus membuat Yayasan ya, Pro Indonesia. Apalagi betul. tadi pagi saya nonton Q&A-nya di bareng bisnis IT itu Ya, pertanyaannya kan ada pertanyaan yang lucu ya soal tentang harga, soal betul. bagaimana kalau kita bikin kalau ada yang launching bisnis itu harganya harus lebih murah dari kompetitor gitu. Ya, Nah, betul. itu kan berarti mereka bisnis kita ya praktisi UKM itu bukan sejak sebelum ada pandemi pun sudah krisis. Cara berpikirnya yang krisis. Setuju nggak Pak? Iya, bisa Iya bisa kan? juga sih definisinya. Bisa Iya. juga. Jadi Ya karena ya tadi tuh banyak banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang basic-basic ya, tetapi tentunya kalau ya, dengan kita mencoba membantu teman-teman ini ya kita akan coba betul, jawab kan membantu ya. betul, betul. Nanti kan memang dan itulah gunanya nanti ada e-course SBM ya Pak ya. Nanti Betul. teman-teman bisa mengetahui caranya biar kita membuka bisnis itu tidak tidak mengundang diri kita, menempatkan diri kita ke situasi krisis. Karena kalau cara berpikirnya salah, strateginya salah, kapasitinya salah, meskipun ekonomi normal, ekonomi lagi naik, ya kan, Yes. lagi bull, ya Betul. tetap aja kita akan masuk ke krisis gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ya krisis itu kan ada krisis kecil, ada krisis besar kan. Krisis kecilnya ya Ya, diri ya, ya, kita ya. kan itu dan bisnis kita gitu. Kalau kalau ekonomi booming kita bangkrut ya krisis juga sih. Betul, betul, betul. Oke, Pak Budi, kemarin kan Ya, sempat sharing 5 hal yang paling perlu dimiliki oleh pemimpin saat di dalam krisis ya. Saya masih ada catatannya waktu itu tentang self control, betul. tentang communication, decisiveness, Ya, adaptasi gitu ya, dan kreasi dan inovasi. Nah, kita sudah 2,5 bulan atau 3 bulan ini di dalam kondisi seperti ini. Apakah masih hal yang sama yang perlu kita punya, atau perlu ada tambahan apa lagi nih Pak yang uh, mungkin bisa di share Pak Budi? iya. Terima kasih nih teman-teman yang juga dari Skoro ID ya, yang sudah hadir malam ini juga teman-teman yang lain ya. Eh, Topik ini sebetulnya menarik karena sebetulnya kalau kita cerita leadership itu sebetulnya tidak harus ada cerita leadership pada saat krisis atau tidak ada krisis gitu. Leadership adalah leadership gitu ya, secara umum. Tetapi saya juga tahu dengan berdasarkan pengalaman sendiri maupun mesti melihat orang lain dan juga misalnya dalam situasi tertentu, kadang-kadang kita sebagai leader itu harus mencoba menyesuaikan diri. Jadi Betul. secara umum pasti kita harus punya kalau kita menjadi leader yang baik ya, yang sukses itu pasti punya kriteria-kriteria tertentu yang membuat kita mungkin menjadi sukses. Istilahnya saya itu kompetensinya. Jadi orang-orang yang kompeten ya, kompetensinya ya. Jadi ada kompetensi yang biasanya itu seperti misalnya leadership kompetensi itu misalnya
Leader itu harus orang-orang yang bisa dan mempunyai visi-visinya dia yang inspiring ya, yang bisa menginspirasi para followersnya gitu ya. Misalnya itu contohnya. Yang mungkin dalam situasi normal mungkin harus leading by your heart misalnya ya. Jadi kita memimpin orang itu dengan hatinya kita misalnya ya. Jadi banyak lagi kriteria secara umum pada situasi normal kita memakai leadership style-nya tergantung juga situasi perusahaan kita. Tapi dalam masa krisis ini, ada hal-hal yang menonjol dari semua kriteria dan kompetensi seorang leader itu yang mungkin harus lebih difokuskan. Jadi saya tidak mengatakan 5 ini adalah kriteria atau kompetensi dari seorang leader, enggak. Banyak lagi yang lain. Tapi pada masa krisis ini, ada 5 ini yang menurut saya berdasarkan pengalaman saya sudah berapa 4 krisis saya mengalami ya. Selain dari ya karena umur saya memang sudah tua sebetulnya. Masih Walaupun muda, ya harusnya jiwanya harus muda dong. Kayak bergaul sama anak-anak milenial kan harus ngikuti gayanya anak-anak milenial gitu. Jadi jadi fokusnya kita di mana? Karena situasinya dalam situasi krisis seperti ini, maka elemen-elemen yang mungkin perlu dipertajam, diperkuat seorang leader itu ya 5 itu menurut pengalaman saya selama ini. Nah, jadi itu yang saya katakan namanya misalnya self control ya. Bayangkan kalau seorang leader itu pada saat krisis dia nggak punya self control, dia panik misalnya ya. Panik akhirnya dia mau ngambil-ngambil keputusan yang mungkin tidak rasional, yang mungkin berpikiran jangka pendek saja. Padahal mungkin situasinya walaupun kita misalnya lagi krisis belum tentu juga kita harus membuat keputusan-keputusan jangka pendek yang membuat bisnis kita jangka panjang yang malah dikorbankan. Nah, itu self control itu bagi saya itu calmnya misalnya ya. Ya, jadi cool lah istilahnya kalau anak milenial orang cool, tenang ya. Berpikir santuy ya, bahasa anak muda sekarang santuy. Kemudian juga pemimpin yang self control itu bagi saya itu pemimpin yang bisa melihat secara holistik dan secara secara sistematis gitu. Seperti orang naik helikopter. Jadi melihatnya itu dari atas. Helikopter view-nya. Tidak impulsif gitu tentunya seperti yang saya bilang tadi itu. Jadi jangan terlalu reaktif walaupun, nah ini catatannya kembali. Kita nggak boleh impulsif, bukan berarti kita tidak reaktif. Jadi kalau ada situasi yang kita harus ada reaksinya, silakan lakukan. Tapi tidak impulsif kita mengambilnya. Berarti ada pemikiran-pemikirannya juga yang tidak terlalu panjang, tapi kita melakukan. Kemudian juga yang saya bilang self-control itu juga dalam situasi yang krisis ini, semua orang mungkin panik. Karyawan juga panik. Jadi kalau mereka nggak tahu, kita juga harus istilahnya itu menunjukkan caring-nya kita. Ya, caring-nya kita kepada tim kita, bahwa kita juga paham situasinya lagi sulit semua, ya tim kita juga lagi sulit. Jadi kira-kira itu yang saya bilang itu self-control itu, elemen-elemen itu yang mungkin harus dipertajam oleh seorang pemimpin pada masa krisis ini. Itu satu, ya. Jadi yang kedua yang seperti yang disampaikan Mas Wondan tadi itu bahwa komunikasi ya, mau krisis atau tidak ya, komunikasi itu adalah kunci seorang pemimpin. Kalau pemimpin yang baik ya dan bagus itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholder-nya ya. Jadi bukan hanya ke karyawan aja, bukan karena buah aja bisa komunikasi, tapi ke pemerintahan. Mungkin ke LSM, mungkin ke bank, ke supplier dan segala macamnya. Nah, jadi kita harus punya skills yang bagus. Kalau salah, jangan-jangan salah-salah kita komunikasi ya. Kita karena panik tadi itu nggak ada self control, lalu kita bilang ya udah kalau gitu, wah ini jangan-jangan kita bangkrut nanti ya. Udah kalau gitu kita semuanya misalnya kan ya. Nah, panik juga karyawan kita kan. Nah, panik mereka juga stres akhirnya. Kemudian komunikasi yang bagaimana sih yang paling penting di krisis ini tadi itu adalah klaritasnya, clearnya, kejernihan dari komunikasinya, clarity-nya. Dan sekaligus juga tentunya concise dan to the point-nya. Jadi bukan hanya dia harus clear apa yang dikomunikasikan itu, tapi juga nggak perlu terlalu bertele-tele. Nah ini problem kadang-kadang dengan orang kita. Orang Indonesia ini kadang-kadang makanya bahasa Inggris ya bukan saya mengatakan bahasa Indonesia tidak baik, tidak. Tapi karena saya juga bekerja hampir 100% di perusahaan asing, tentunya kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris.
kalau satu kata bahasa Inggris, kadang-kadang kita mencoba menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa 2 buku gitu. Atau Ya, 2 paragraf itu, ya. menerangkan sesuatu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang tidak pandanannya tuh nggak ada. Tapi kita sebagai kita sebagai sebagai leader ya, tentunya kita harus mencari caranya berkomunikasi clear, tepat ya, kemudian juga nggak selalu bertele-tele. Nah, sekaligus juga waktunya juga tepat gitu. Nah, banyak teman-teman pengalaman saya kemarin itu krisis sudah jelas di mata kita, di depan kita. Karyawan juga sudah tahu, sudah mulai resah. Tapi pemimpinnya karena mungkin takut mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin dianggap negatif gitu ya, akhirnya dia menunggu gitu. Ya nanti aja lah, bilang aja oke semua. Nah, jadi karyawan waktu ditanya, gimana Pak? Oke, nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Jadi gitu ya. menutupi malahan gitu ya. Sehingga harapannya karyawan mungkin merasa, oh kalau begitu oke aja, saya tidak ada masalah gitu. Padahal mungkin dia sudah mikir nih, waduh uang saya bulan depan bagaimana ya, cash flow saya bayar gaji mungkin nggak cukup dan segala macam. Tapi karena dia nggak tepat waktu menyampaikannya, bisa. Nah, dan juga menjadikan memberi harapan palsu juga jadinya gitu. Nah, lalu yang ketiga yang saya bilang dari itu, fokus yang harusnya lebih kuat juga seorang pemimpin itu sebetulnya adalah soal decisiveness-nya, atau yang istilahnya saya itu ketegasan dari seorang pemimpin. Nah, bayangkan ya kalau kita cerita analoginya, jenderal itu berperang ya. Nah, pada saat berperang ya, dia tentunya memikirkan strategi dan segala macam ya. Waktu dia membuat keputusan ya, nggak jelas gitu, abu-abu. Nah, jadi masalah juga nanti anak buahnya mengambil tindakannya. Atau malah sampai ada juga yang terlalu banyak analisa gitu pada saat krisis ini. Jadi istilahnya itu musuh sudah nembak kita, prajurit kita udah seribu yang mati, jenderalnya masih menganalisa juga. Tunggu sebentar ya, kita analisa dulu bagaimana sebaiknya strategi kita. Gitu. Nunggu wangsitnya gitu. Nunggu wangsitnya dulu gitu. Nah, jadi itu juga harus, jadi ketegasan itu bukan soal keputusan yang tegas, tetapi keputusannya juga tidak terlalu bertele-tele, tapi masih tetap ada rasionalnya. Nah, jadi itu yang satunya. Jadi tetap memakai situasi yang lebih rasional, tapi ambil keputusan itu dengan cepat, tegas gitu ya. Dan kemudian setelah itu, istilahnya saya itu bisa membedakan prioritas-prioritas. Karena banyak sekali yang pada saat krisis ini kan akhirnya seolah-olah semuanya harus dilakukan gitu. Motong biaya harus, naikkan omset harus, ini ditutup ini semua. Mungkin kita nggak kuat melakukan semuanya sekaligus. Sehingga pada saat kita ngambil keputusan, yang mana yang paling dampaknya paling besar, yang paling positif ya, atau minimal mengurangi negatifnya, itu yang harusnya menjadi prioritas. Sehingga ditaruh itu prioritas-prioritasnya, ambil ketegasan, itulah yang kita komunikasikan nantinya ke timnya kita, gitu ya. Nah, ada juga yang istilahnya saya itu decisiveness itu atau ketegasan itu juga bagaimana caranya si pemimpin itu memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan keputusannya. Nah, banyak juga kadang-kadang kita kan sudah memutuskan, misalnya opsinya dalam situasi krisis ini kita harus melakukan A atau B, misalnya ya. Lalu sebagai pemimpin kita tegas, oke, lakukan A. Tapi akibat dari keputusan itu harusnya ada konsekuensinya. Misalnya untuk melakukan keputusan A itu kita harus misalnya ada dana untuk melakukan sesuatu. Kita harus ada tambahan orang untuk melakukan yang itu. Nah, kalau kita nggak siap memberikan supportnya atau istilahnya saya itu bantuan untuk membuat keputusan itu bisa berjalan dengan baik, akhirnya si karyawan mungkin frustasi. Loh, saya disuruh membuat ini, tapi saya nggak dikasih senjata. Ya, kayak orang perang disuruh, tapi nggak ada senjatanya gitu. Nah, itu juga dari unsur yang tadi itu yang saya bilang itu self control sudah ya, kita juga cerita soal komunikasi gitu ya, kemudian soal decisiveness-nya gitu ya.
Ada 3 hal yang saya fokuskan pada saat krisis ini. Kemudian ada juga yang tadi yang dikatakan responden tadi itu adalah adaptivity ya, penyesuaian diri. Jadi leader yang bagus pada saat krisis, dia harus bisa cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu tadi tuh, bagaimana dia melihat gitu ya, situasi itu, mereview secara rasional dulu, kemudian mengambil keputusan tadi itu secara tegas ya. Tapi kemudian tentunya kalaupun, nah ini kadang-kadang ada juga orang Pak, kan sudah tegas Pak, saya sudah ambil keputusan A, tapi ternyata besok misalnya ya, besok perubahan itu berubah lagi karena krisis ini kadang-kadang per harinya saja kadang-kadang Ya, bisa berubah gitu. betul, Jadi betul. bukan berarti si pemimpin itu mencela-menceleng gitu ya, tapi dia juga harus bisa juga menyesuaikan situasinya misalnya. Jadi ada kemarin situasi pengalaman saya dengan teman-teman yang saya mentor gitu ya. Pertama karena penjualannya turun cuma 10% gitu ya. Jadi Ya, dia tidak merumahkan karyawannya, dia biasalah, saya masih bisa tanggung lah Pak as penurunan usual sales ya. ini. As usual aja. Setelah itu seminggu setelah itu mulai ditutup kota, nggak bisa ini, mulai disuruh tokonya tutup, nggak bisa jualan lagi. Wah, drop sudah hampir lebih dari 50%. Ya, Padahal baru mungkin seminggu misalnya keputusan itu. ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Oh, wah, kalau gitu harus direview lagi situasinya. Nah, itu yang maksud saya tadi itu beradaptasi dalam situasi yang sangat masih cair, liquid dia ya, karena situasi krisis ini, dan dia harus bisa menyesuaikan tanpa dilihat sebagai pemimpin yang mencela-mencela. Nah, Oke. itu juga. Nah, kemudian tentunya pada saat kita melakukan perubahan-perubahan itu, tentunya kita kembali lagi ke komunikasinya. Apapun perubahannya, kita harus tetap komunikasikan. Nah, itu juga sering teman-teman lupa. Pertama, sudah dikomunikasikan dengan baik. Lalu dibuat keputusan. Tiba-tiba berubah nih situasi. Dibuat keputusan baru, tapi lupa komunikasikan. Persoalan lagi nanti. Ya, Wah, ya. ini kenapa nggak terjadi nih? Karena lupa kembali. Jadi ini istilahnya itu lingkaran-lingkaran dari action atau tindakan dari seorang pemimpin yang harus dilakukan gitu ya menurut saya gitu. Nah, terakhir tentunya ada soal kreativitas dan inovasi ya. Nah, sebetulnya di dalam situasi normal, kreativitas dan inovasi ini juga penting banget gitu. Cuman sangat penting lagi persoalan ini pada saat krisis yang seperti ini, terutama tentunya teman-teman yang terkena dampak negatif gitu ya. Nah, jadi seperti kemarin kita melakukan semacam mini survei ya. Siapa yang terdampak negatifnya dalam banget gitu ya. Siapa yang positif, siapa yang masih bisa bertahan dan segala macam. Jadi contohnya bisnis-bisnis yang misalnya offline-nya itu hampir 100%, itu terjun bebas itu. Misalnya Ya, 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 ya. travel ya, Travel, airline ya. perusahaan. Nah, even restoran kafe pun kalau dia tidak ada delivery, dia tidak ada online, itu terjun bebas. Nah, sehingga begitu saya lihat ada teman-teman yang lain sebelum COVID-19 ini misalnya sales, delivery dan online-nya sudah 50%. Itu selamat biasanya. Oke. Udah ada Nah, seporsinya lah ya. nah, ada gitu ya, karena memang orang sekarang shiftingnya ke situ. Nah, maksud saya itu dalam creativity dan innovation ini, intinya adalah seorang pemimpin itu juga harus cepat mengambil dan mencari kreativitas-kreativitas baru, ya, untuk men-switch misalnya bisnisnya yang tadi yang offline itu misalnya, bagaimana membuat online ini harus terjadi. Misalnya. Nah, kan timbul misalnya makanan yang tadinya dijual biasa sekarang jadi frozen misalnya ya. Frozen food. Frozen food misalnya atau setengah jadi misalnya ya. Ya. Atau misalnya do it yourself misalnya ya, bisa melakukan sendiri, kita menjual bahan bakunya aja. Jadi banyak hal-hal yang kreativitas dan inovasi yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan perusahaan kita itu. Nah, Jadi kita nggak yang reaktif ya Pak ya. nggak reaktif. Nah, yang mungkin yang sering juga saya lihat teman-teman gitu ya, kadang-kadang kita merasa bahwa kreativitas dan inovasi itu hanya miliknya pemimpin. Tidak sama Oke. sekali, ya. Jadi maksud saya di kreativitas dan innovation di sini itu adalah
bagaimana si pemimpin itu bisa mengajak semua timnya, berapapun jumlah timnya. Misalnya ada 1.000 orang timnya, 1.000 orang itu bisa diajak untuk mereka mencari solusi-solusi untuk kebaikan perusahaan. Jadi si pemimpin ini bukan dia saja yang harusnya berpikir kreatif dan inovatif, tapi karyawan even si tukang sapu pun, office boy pun mungkin saja dia juga punya ide-ide yang kreatif yang bisa mungkin mengurangi biaya. Bisa juga. Nah, ini contoh satu lagi saya kasih ya. Jadi ada satu perusahaannya kita juga bantu ya, support karena juga cukup dalam misalnya salesnya negatif ya, turun. Maka salah satu yang sudah dipikirkan dan semuanya juga memikirkan, Pak, kenapa nggak karyawan kita yang ada 1.000 ini bisa ikut jualan semua? Dan itu saya lakukan waktu krisisnya tahun 98 dengan Coca-Cola di Jawa Timur dulunya gitu. Jadi karena memang saya bilang ya seluruh karyawan sekarang harus ikut menjadi salesman. Jadi setiap rumah itu kita titip itu minuman, suruh jual di sekeliling rumahnya gitu. Karena kalau tidak kapal ini karam saya bilang. Ya kan itu. Jadi kalau dulu tuh waktu saya di Jawa Timur, dulu saya waktu krisis 98 itu saya kebetulan jadi GM-nya di Jawa Timur itu. Ya, kita punya 1.200 karyawan. Nah, yang orang sales yang aslinya itu cuma 200 orang gitu. Tapi dalam krisis itu kita akhirnya punya 1.200 orang yang sales. Jadi orang produksi harus jualan, orang HRD harus jualan, keluarganya ikut jualan, keluarga saya juga ikut jualan. Pokoknya bagaimana menyelamatkan dulu kan itu krisisnya kan itu ya. Jadi tapi itu membutuhkan gimana waktu itu, Pak? Oh, bagus banget. Bagus. Jadi makanya kalau saya di Coca-Cola waktu itu kita hanya setahun aja krisisnya. Walaupun 2 tahun krisisnya. Jadi tahun kedua sudah naik, kalau nggak salah itu sales kita naik 24%, profit kita naik 87%. Wow. Nah, itu. Ada yang nggak ketagihan jualan tuh, Pak? Misalnya nih. Ada. Betul. Mereka malah jangan stop, Pak, jangan stop. Ini malah tambahan income kami gitu. Nah, nambah pemasukan kami nggak apa-apa nih, enak juga nih kayaknya, Pak. Kasih diskon terus untuk karyawan khusus gitu. Jadi konklusinya bagi saya adalah ya, seorang pemimpin itu punya set skills dan kompetensi yang secara umum bisa kita pelajari gitu ya. Dan itu juga tentunya istilahnya saya itu situational leadership yang banyak kita pelajari lah. Karena tidak ada satupun leader itu yang satu model gitu ya. Pasti kalau leader misalnya gini ya, contoh ya. Kalau negara ini negara waktu perang dan mau merdeka, ya Soekarno mungkin paling cocok jadi leadernya. Misalnya, kan gitu ya. Tapi pada masa damai dan pembangunan, mungkin Soeharto lebih cocok misalnya. Ya ini saya tidak mengatakan politik ya. Tapi maksud saya sama dengan perusahaan. Perusahaan yang betul, perusahaan yang masih banyak problem dan memerlukan misalnya istilahnya itu operasi yang dalam gitu. Nah, mungkin membutuhkan tipe pemimpin yang berbeda pada saat misalnya bisnis yang kita jalani itu sudah lancar, sistemnya jalan, lain lagi. Nah, seperti saya misalnya ya, terus terang aja dari dulu saya berkarir ya, hampir 80% perusahaan yang saya ikut jalani ya, saya belajar di situ maupun saya memimpin di situ, itu pasti perusahaan-perusahaan yang kalau nggak bermasalah gitu ya, kalau nggak perlu overhaul, kalau nggak perlu melakukan restrukturisasi, karena saya itu memang tipenya seperti itu. Nah, begitu saya misalnya disuruh memimpin perusahaan, nah itu, kalau disuruh saya mimpin perusahaan yang bagus ya, besar, sistematis misalnya ya, malahan nggak challenging untuk saya, kan itu. Malahan boring untuk saya. Ya karena bagi saya sih ya boring. Ngapain sih udah jalan juga nggak bisa tampil gitu istilahnya. Tampil itu maksudnya kalau kita pun kerja keras segala macamnya, ya orang bilang ya orang perusahaannya udah bagus kok. Ya siapapun juga jadi pemimpinnya juga bagus kok. Jadi kita nggak. Tapi coba kalau kita memimpin perusahaan yang lagi rusak, kita perbaiki dikit aja udah bagus aja, wah kita udah punya nama itu, wah itu hebat itu orang. Termasuk nama yang Pak Budi sebenarnya kan legend karena Sari Husada itu ya Pak ya.
Iya, salah satunya sih banyak sih. Ya, 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 itu Ya. banyak sekali. Itu apakah kita harus jadi lebih galak, lebih tegas, atau seperti apa, Pak? Sebenarnya? Bisa diulangi, Mas Wanan? Tadi agak terputus. Oke, agak keputus ya. Oke, jadi kan Pak Budi ini kan memang getol hobi passionnya itu turn around perusahaan gitu ya. Nah itu kan Ya, skill setnya juga sudah dijelaskan itu lima hal itu. Nah kira-kira apa yang perlu kita lakukan nih? Kan kita misalnya biasanya kondisi normal tahu-tahu kaget. Nah bagaimana kita regain self control? Karena mungkin kalau Pak Budi Isman melihat melihat krisis itu malah tertantang ya kan, pengusaha di luar ya, sana melihat krisis itu kaget. Nah ada tips nggak sih, cerita-cerita yang apa ya, mungkin tadi kan lima hal itu kan gambaran awalnya ya Pak ya, mungkin ada contoh-contoh gimana kita self control, gimana kita komunikasinya gitu, mungkin dari mulai self control dulu Pak, mungkin ada pengalaman mungkin dari ya, mentornya, dari mentinya, atau mungkin dari Bapak sendiri, how to keep ya, calm sebetulnya in the crisis. betul. Jadi sebetulnya salah satu, misalnya pengalaman saya di Jogja lah ya, kan Mas Wanan kan Jogja nih. Tahun 2006 dulu kan Ya, ada krisis, bukan krisis ya, gempa yang luar biasa ya. gampang. Ya, 2006. Nah, itu pada saat gempa itu pabrik saya ada dua di Klaten, satu yang paling besar, kemudian di Jogja satu gitu ya. Itu wah luar biasa, tidak bisa produksi karena hancur ya kena Jogja. Kemudian karyawan kita ada 525 orang yang hancur rumahnya ya, hancur, ada yang hancur total, ada yang setengah hancur gitu ya. Nah, padahal waktu itu saya masih di Malaysia. Waktu itu lagi tugas di Malaysia. Kemudian saya dapat telepon dari direksi yang ada di Jogja bilang bahwa ada apa gempa waktu itu. Nah, waktu itu sempat saya nelpon mungkin cuma 5 menit, setelah itu putus karena mungkin karena gempa ya semua aliran jaringan-jaringan komunikasi pun putus. Jadi cuman saya nggak panik waktu itu kan. Kalau kalau mungkin saya panik nggak punya self control, mungkin waduh ya saya mungkin sudah langsung perintahkan ke direksi itu lakukan ini lang. Nggak bisa. Saya bilang saya harus tahu dulu situasinya. Jadi waktu itu yang bisa saya lakukan hanya nonton CNN di Malaysia. Saya hidupkan TV, nonton CNN, lalu saya lihat beritanya Jogja itu. Nah, Jogja itu pertama katanya meninggalnya cuma 10 orang. Seingat saya nggak tahu saya ingat berapa ya. Tapi kemudian setelah itu meningkat jadi 20. Setelah itu jadi setiap jam tuh meningkat terus. Loh, lama-lama ada 500. Wah, ini parah ini kayaknya kan gitu ya. Tapi nggak bisa komunikasi toh. Nah, jadi akhirnya saya telepon pemegang saham saya, kebetulan pemegang saham saya yang mayoritas itu ada di Belanda gitu, di Amsterdam. Jadi saya bilang, ini ada situasi yang seperti ini, saya bilang, saya nggak bisa komunikasi. Jadi sekarang apa yang bisa saya lakukan adalah saya harus balik ke Indonesia gitu ya, secepatnya. Nah, mencari tiket kan nggak bisa gampang gitu, langsung di situ waktu itu di luar. Jadi pemegang saham saya bilang, ya pokoknya gimana caranya harus itu. Sehingga saya nyari-nyari private jet gitu untuk bisa disewa langsung terbang. Saya pergi ke kalau nggak salah itu di KLIA ya di Kuala Lumpur itu ada private jet dua yang lagi nongkrong di situ. Lalu saya tanya satu, Nunggu ini penumpang. duanya bisa nggak dipakai ini ke Jogja atau ke Jakarta? Yang satu Iya. ternyata nggak ada pilotnya gitu ya. Kalau dia bilang kecuali kalau bapak bisa bawa sendiri ya nggak apa-apa. Oh, nggak bisa saya. Ya, yang satu lagi ada pilotnya, ada semuanya ready, tapi sudah di-charter orang kan gitu. Nah, Oh, akhirnya saya negosiasi dan segala macam, ya ujung-ujungnya ya saya cari jalan, akhirnya dapat juga ke Jakarta, tapi sampai di Jakarta saya telepon dulu direksi, saya malah tidak menyuruh memerintahkan dulu. Saya minta dulu fakta dan datanya, saya bilang. I see. Oke, poin penting itu, Ah, poin itu. menarik. Ya, 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 ya. Betul, karena apa keputusan apa yang saya bisa ambil kalau saya nggak paham datanya apa, faktanya apa, berapa orang yang meninggal, pabrik kita bagaimana, karyawan kita bagaimana. Nah, disitulah istilahnya saya itu, waktu itu kita men-set up namanya crisis management team ya. Jadi ada tim krisis ya, yang kita memang sudah siapkan, dan kita siapkan di Jogja, waktu itu di kantor, di pabrik di Jogja. Nah, di situ kita siapkan semua perangkat. Nah, besoknya itu
Saya langsung ke sana, di situ saya briefing dengan tim, saya lihat situasi roomnya, semuanya data, baru di situ saya hari yang keduanya baru saya mulai mengambil keputusan-keputusan. Nah, keputusan yang pertama yang saya ambil, nah ini juga boleh tanya ke teman-teman di Jogja nih, ya. Keputusan yang pertama yang saya ambil adalah bagaimana menyelamatkan karyawan. Bagaimana menyelamatkan karyawan? Wow. Bukan menyelamatkan perusahaan. Perusahaan. Oke. Ini menarik. Ini keren. Nah, karena saya tahu gitu ya, karena data yang saya dapatkan 525 karyawan saya waktu itu rumahnya hancur, nggak bisa tidur, dan malah ada salah satu karyawan saya itu sampai dia hamil kalau nggak salah 7 bulan, rumahnya hancur. Iya, rumahnya hancur, tapi lucunya dia malah pertama kali yang dia pergi setelah rumahnya hancur itu ke pabrik, melihat pabriknya itu hancur atau tidak. Nah, itulah loyalitasnya karyawan di Jogja itu. Iya. Salut Ya. banget. Iya kan? Nah, karena itu, saya juga bilang sama shareholder saya atau pemegang saham saya, jalan satu-satunya untuk kembali keluar dari krisis ini adalah bagaimana kita menyelamatkan dulu karyawan kita. Dan kalau karyawan ini sudah kita selamatkan, mereka pasti mau menyelamatkan perusahaan kita. Mati pun mau dia untuk kita. Kan kira-kira kan begitu. Iya, betul. Nah, makanya akhirnya kita asesmen itu, baru kita lihat lihat pabrik, kemudian baru hari ketiga kalau nggak salah saya CEO dari shareholder saya dari Belanda datang, lalu kita lihat sampai dia nangis itu melihat karyawan rumah-rumah karyawan itu. Nah, padahal belum ada keputusan waktu itu. Lalu saya sampaikan ke tim, kita assess semuanya berapa biayanya untuk membangun kembali semuanya rumah itu. Kemudian ada sekolah, kalau nggak salah di Klaten itu ada 2 di dekat pabrik itu, ada masjid dan segala macam. Oke, hitung biayanya berapa, saya bilang kan gitu ya. Nah, setelah itu tanpa izin awalnya, saya sudah ambil keputusan, itu decisiveness saya bilang dia. Jadi saya nggak menunggu dulu pemegang saham setuju atau tidak. Saya bilang, kita putuskan sebagai manajemen tim, kita akan membangun kembali rumah karyawan yang hancur ini ya, sesuai dengan tingkat kehancurannya itu. Kita bangun kembali masjidnya, kembali kita bangun sekolah-sekolah di sebelah itu, plus tentunya dengan pabrik kita dan segala macamnya gitu. Nah, kita akhirnya kerjasama dengan PKPU waktu itu ya, untuk membangun perumahan itu. Dan bos saya awalnya sih kaget, loh kok kamu sudah ambil keputusan sih, kan cukup banyak uang untuk keluarin itu. Saya bilang, ya gue nggak bisa nunggu, tapi saya berpikir bahwa ini saya harus selamatkan dulu. Nah, outputnya ya, hasilnya ya, ini yang saya pengen cerita, karena Jogja ini sangat berkesan tuh saya. Terus terang aja, ini rumah kedua saya soalnya. Siap. Jadi karena kita lead by heart ya, kita memimpin itu dengan hati ya, ada empatinya kita dalam masa krisis seperti itu ya. Kebetulan juga kita mampu. Nah, kalau kita nggak mampu ya, apa boleh buat ya, tapi saya pikir ya kita mampu kok kan ya, harusnya gitu ya. Dan saya yakin untuk membangkitkan cepat bisnisnya Sariwisata waktu itu SGM di Jogja itu adalah dengan memulai itu. Nah, pada saat kita sudah umumkan itu, kemudian kita mulai membangun pabrik. Nah, waktu itu orang Belandanya datang, ada yang dari Cina, semuanya pabrikan-pabrikan yang punya mesin kita itu datang tuh untuk melihat kerusakannya bagaimana dan mengakses berapa lama kira-kira istilahnya itu bisa diperbaiki. Lalu mereka semuanya bilang ini baru bisa 6 bulan baru bisa produksi lagi. Nah, kan bingung saya kan. Waduh, 6 bulan berarti saya, ya stok saya di pasar udah habis itu. Saya bilang, berarti saya nggak bisa jualan, saya nggak ada uang masuk dan segala macam kan. Berapa triliun saya hilang kan gitu. Nah inilah hebatnya yang saya bilang tadi itu ya. Akhirnya kita bilang sama tim semuanya, oke tim, ini nggak mungkin 6 bulan kita baru produksi, saya bilang. Nah, kita sudah komit nih memperbaiki semua rumah karyawan, kita komit kita akan tetap melakukan ini, kita perbaiki ini. Nah, sekarang saya minta komitmen semua tim untuk membangkitkan kembali produksi kita ini secepat mungkin. Nah, itulah yang saya bilang creativity dan innovation tadi itu. Saya minta dari semua pihak, nah gimana caranya? Itu menurut ahli-ahlinya itu 6 bulan. Nah, menurut kalian bagaimana?
Wah, bisa lebih cepat, Pak. Gimana caranya? Katanya, oh begini, begini. Ya kayak orang Indonesia, kan gitu. Iya, Orang iya, Indonesia iya. ini mobil yang di luar negeri nggak bisa diperbaiki sama sama orang Indonesia gitu. Jadi saya bilang, oh ya, Kembali. Ya, ya. iya. Waduh, saya bilang, oh tapi kita harus mengikuti prosedur dong, nggak bisa enggak. Nanti kualitas produk, oh enggak Pak, aman Pak. Jadi gimana caranya? Oh gini, gini. Oke, coba dulu ya, saya bilang. Alhamdulillah ya. Ini true story ya, saya bilang. Ya, makanya saya cerita ini kan true story. Saya kan nggak ngomong. Banyak mungkin teman-teman Sarwisada malah nonton ini, mungkin mudah-mudahan gitu ya. Pasti mereka ingat gitu ya. Nah, mereka bilang gini, bisa Pak, kita cobalah misalnya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Berarti sudah separuh nih, dari 6 bulan dia 3 bulan. Tapi saya bilang, waduh 3 bulan tetap aja saya habis stok. Saya nggak bisa jualan 3 bulan, mati saya ini. Dia bilang, oh, ya udah Pak, nanti kita coba aja. Nah, akhirnya saya nggak ingat apa saja ya yang dilakukan waktu itu. 1,5 bulan, pabrik kita di Klaten itu sudah bisa mulai produksi. Wow, 1,5 Nah, bulan. iya, walaupun tentunya produksinya nggak bisa full, misalnya baru, tapi minimal sudah Iya, sudah iya, bisa betul, produksi itu, wah saya bilang, nah itu tuh, itu yang bule-bule itu goblok semua itu saya bilang. Mereka bilang 6 bulan, kita punya tim harakiri semua gitu ya. Bisa, Orang ya. pakai bambu runcing aja bisa menang. Iya, orang Indonesia disuruh problem solving gitu ya. Mekanik Amerika dia bilang, oh nyerah dia nggak bisa nih diperbaiki gitu. Tapi orang Indonesia jalan itu mobil. Entah gimana caranya Enam gitu kan. bulan, 1,5 bulan ya. Keren, luar biasa. Luar biasa. Iya. Iya, iya. Jadi nah itu jadi kalau Bondan lihat apa yang saya lakukan, saya tidak mengatakan saya perfect, saya tidak sama sekali, malah saya banyak sekali harus belajar ya sebagai pemimpin gitu ya. Tapi maksud saya itu adalah dalam situasi yang krisis itu, apa tadi itu self control, ada nggak self control saya? Ada, saya nggak panik gitu ya. Ada. Karena saya panik, orang lain panik gitu ya. Kan dia, teman tim saya juga panik gitu. Nah kemudian tadi itu kita cerita soal komunikasi. Oh, kita Komunikasi. lakukan Ya, kok kita komunikasikan terus setiap hari saya berkomunikasi. Nah, kebetulan kan perusahaan kita waktu itu kan masih perusahaan TBK ya, perusahaan publik. ya. Jadi ada kewajiban untuk kita selalu menyampaikan ke publik apa saja pengaruhnya, apa yang rusak, apa yang akan dilakukan supaya tidak anjlok saham kita. Waktu itu begitu gempa anjlok saham kami gitu. Ya. Tapi setelah kita terangkan ke publik segala macam, akhirnya saham kami naik kembali gitu. Makanya saham itu bisa dijual juga waktu itu tahun 2000 itu ya jadi 20 triliun walaupun dulunya 20 awalnya triliun, cuman ya. cuman 4 triliun gitu ya. 4 triliun. Luar Nah, biasa, mantap. nah, nah, jadi komunikasi tadi juga sudah. Keputusan-keputusan yang tegas tadi ya, Ya. decisiveness-nya itu. Kemudian ya tadi itu, kadang-kadang kita menyesuaikan diri toh. Ya, Ya, ya. tergantung situasinya. Kalau situasinya stok kita nggak ada, ya mungkin harus Sekitar 6 lebih bulan. cepat. Nah, nggak bisa 6 bulan, harus lebih cepat misalnya. Dan saya tentunya beradaptasi. Nah, kemudian tentunya ya itulah saya ajak semua teman-teman ya. Nah, nanti bisa cek Mas Bondan kan di Jogja nih. Coba tanya ke teman-teman di Jogja itu. Saya ini paling getol ya, punya program yang namanya itu saya nggak ingat tuh Coffee Morning namanya ya. Coffee morning. Dan saya selalu pergi ke bawah ke pabrik ya kemana-mana itu dan setiap minggu itu saya ajak 10 orang itu secara random kita pilih ya mulai dari tukang sapu, manajer, supervisor, jadi nggak ada batasan. Dan itu selama 2 jam bisa diskusi dengan saya untuk pertama boleh memberikan masukan, boleh juga mengkritik saya gitu ya kalau ada kebijakan saya, tapi nggak boleh mengkritik pribadi saya gitu. Mengkritik kebijakan saya boleh, tapi mengkritik saya secara pribadi tidak boleh. Itu yang saya sampaikan ke mereka. Nah, coba tanya orang anak Sarwisada, pasti tahu itu, masih ingat itu. Karena saya bilang, kalau saya pakai jenggot atau pakai kumis atau rambut saya putih, itu kan urusan saya. Ya kan, nggak ada hubungannya dengan bisnis tuh. Tapi kalau misalnya gara-gara rambut saya putih, saya pakai jenggot, itu sales saya turun 1 triliun, itu ada kritik boleh. Saya potong tuh jenggot saya. Ya, iya kan? Ya, kalau enggak kan ya apa hubungannya kan? Kalau enggak ada hubungannya ya enggak ada masalah kan itu. Nah, jadi saya gunakan kesempatan tuh turun ke bawah ya, minum, kita ada kopi ya, kita kasih snack 2 jam kita ngobrol-ngobrol. Dan kenyataannya
itu banyak sekali ide-ide ya yang tidak sampai ke saya karena jaraknya kan jauh banget nih, misalnya dari Jauh. operator ya, tukang sapu dan segala macamnya ke atas itu jauh jaraknya. Sehingga padahal kadang-kadang mereka yang di lapangan itu yang lebih tahu sebetulnya ya sehari-hari itu apa yang harusnya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin nggak mau mendengarkan di bawah itu ya terus terang aja ya, kalau tipenya saya sebagai pemimpin itu saya lakukan, dan Anda boleh cek juga ke teman-teman saya di Coca-Cola. Silakan, ada dulu tuh malahan namanya di Jawa Timur itu dan juga di tempat saya yang lain di Coca-Cola itu, karena kita minumannya Coca-Cola, maka kita namanya Oke. bukan coffee morning tapi Coke morning. Nah, Cold Coca-Cola morning, morning. oke. Jadi pagi itu minum Tapi Coca-Cola beneran juga gitu. beneran Ah, keras loh. Wow. iya bener, karena saya minum Coca-Cola itu pagi, siang, malam gitu. Wow. Ya kita masa menjual Coca-Cola kita nggak Ya, minum ya, Coca-Cola ya, kan ya, itu. betul, 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 betul. Itu sama dengan salesman Honda tapi naik Yamaha dia. Naik Ya kan mana? ya. Kayak bos Xiaomi pakai HP-nya iPhone kalau nggak salah. Iya, ya nggak percaya orang itu. Lu jualan Xiaomi tapi pakai Apple, gimana sih gitu? Iya kan? Oke, Cold morning apa ada apa Pak itu waktu di Cold morning itu Pak? Ya, sama sebetulnya. Jadi sebetulnya itu yang saya lakukan sebetulnya di Coca-Cola maupun di Sarusada, di Danone itu, saya selalu turun Berarti ke ada bawah. polanya ya, turun ke bawah. Ada polanya. Jadi komunikasi itu saya susun dari bawah gitu. Mulai dari komunikasi yang tadi itu. Sehingga karyawan saya itu dapat kesempatan minimal tuh sekali setahun tuh ketemu sama saya seperti itu. Karena kan jumlahnya kan banyak nih. Oke, Nah, betul. kalau setiap minggu saya lakukan cuma 10 orang, berarti kalau 52 minggu kan baru 520 Baru orang kan itu. 520 orang ya. Iya, tapi kalau karyawan saya 1000, berarti cuma sekali 2 tahun dia bisa ketemu saya toh. Kalau kalau Ada nggak kalau itu ada nggak karyawan yang masih berkesan kalau misalnya tadi kan waktu di Sariwisada itu ada ibu-ibu hamil ya. Mungkin kalau di mm, Coca-Cola atau di Sariwisada ada nggak ya yang Bapak tuh masih inget, oh ini nih yang ini entah mungkin karena oh idenya ada, bagus. ada banyak Siapa tahu dia itu. nonton nggak? Siapa tahu dia Ah, nggak nonton. tahu saya. Saya malah ada apa dulunya namanya itu apa One Day with GM namanya. One Day with GM. Nah, One Day One with day. GM itu, One Day GM itu adalah kontes untuk salesman. Kami kasih target ya, kalau dia menang, jagonya yang paling banyak jualan, maka dia mendapat hadiah dari saya. Itu saya melayani dia selama 2 hari. Oke. Oh, Jadi, wow. Itu iya, oke. jadi, jadi, nah pemenangnya saya nggak lupa namanya itu yang di Madura itu Iya, iya. salesman-nya itu dia. Jadi dia menang, dia kaget kan. Oh, saya menang Pak. Jadi hadiahnya apa Pak? Oh, saya jadi pelayan Anda 2 hari saya bilang. Oh gitu ya Pak. Jadi gimana? Jadi saya jemput dia gitu. Saya jemput naik mobil sedan saya, kaget dia kan. Lalu duduk di sebelah saya. Jadi apapun saya lakukan selama selama di kantor itu 8 jam itu dia ngikut saya di sebelah saya. Jadi kalau saya lagi meeting dia duduk sebelah saya. Dia Oke, mendengarkan saya jadi meeting Anda ya. meeting. Oke. Nah, jadi dia dengar kok, oh kayak gitu ya Pak GM itu meeting ya dengan timnya ya. Saya nggak ngerti. Nah, ya supaya you tahu GM itu juga nggak Oke. gampang-gampang saya bilang kan itu ya. Nah, kemudian saya kasih dia hotelnya kalau nggak salah itu Radisson ya, kalau nggak salah di Surabaya itu di Delta Surabaya. Plaza itu waktu itu. Jawa Plaza ya. Nah, dia kan salesman yang nggak biasa tinggal di Di hotel-hotel kayak hotel gitu. ya. Jadi saya ajarin dia Oke. masuk ya bintang 5. Nah, ini makanan ini bayar loh kalau Anda makan di sini yang apa namanya? Yang dalam room service-nya itu. Nah, lalu panas dinginnya bagaimana, pakai bathtubnya saya ajar. Tapi lucunya dia berkesan banget itu. Waduh, jadi berlomba-lomba pengen gitu. Iya, iya, Wah, iya, saya iya, mau iya. dong jadi yang terbaik karena saya pengen dilayani oleh bos saya. Jadi Oleh seharian bos itu. ya. Jadi itu contoh-contoh saya bilang kadang-kadang kita Luar sebagai biasa. pemimpin itu ya banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, Iya, iya, iya. itu sih. Oke, ini ceritanya seru banget. Ini kayak bisa jadi satu buku sendiri nih Pak ya. Iya, sebetulnya benar gitu. Jadi dari dulu tuh saya penasaran sama Pak Budi. Jadi Pak Budi ini kan sudah 30 tahun ya di multinational company, terus kayak kalau melihat track recordnya memang suka yang ekstrim-ekstrim ya dari zaman sekolah, kuliah, itu semuanya ekstrim-ekstrim semua ini Pak. Iya. Uh, misalnya nih,
misalnya Pak Budi nanti dengan SBM-nya, dengan komunitas SBM Pro-nya ini, Pak Budi kan pasti sudah mengenal lanskap bisnis UKM di Indonesia nih. Misalnya, dan teman-teman UKM pasti lagi dengerin di sini. Misalnya Pak Budi nanti kembali untuk membangun bisnis dari nol. Ya. Apa yang akan Pak Budi lakukan supaya bisnisnya yang mungkin awalnya kaki lima gitu ya, off shop rumahan, itu bisa jadi TBK dengan cepat, itu what will you do? Ya, Smart Business Map itu. Smart Karena business sebetulnya, map. iya. Karena Smart Business Map itu sebetulnya sudah saya gunakan di mana saja. Waktu saya di Amerika, di Mobil Oil, waktu saya di Shell gitu ya, perusahaan Belanda gitu ya, di Coca-Cola, di Sariusada, SGM, Danone gitu ya. Cuman bentuknya tidak seperti SBM yang saya buat sekarang ini, Smart Business Map itu. Masih terpencar-pencar gitu. Nah, karena waktu saya pensiun 2010 yang lalu itu, karena saya sudah, sebetulnya kan saya pensiun muda ya, karena memang keinginan saya itu kan untuk bisa memberikan lebih banyak waktu saya yang waktu yang prime-nya ya, yang premium gitu ya. Yang premium itu kan umur 40 sampai 60 itu kan ya. Itu premium itu. Nah, malahan saya pensiun gitu. Supaya banyak waktu saya bisa berikan ke teman-teman dengan pengalaman saya. Nah, cuman bagaimana membagi pengalaman saya supaya mudah diingat, mudah dicobakan ya. Makanya saya buat kelas Smart Business Map itu. Jadi 3 modul yang namanya playing field, ada market landscape, ada operational profitability, dengan 12 submodulnya. Nah, submodul yang 12 itu melalui pertanyaan. Nah, disitulah yang saya buatkan, kalau saya mau mulai bisnis gitu ya, pasti saya akan memilih dulu ya playing field-nya, di mana saya mau bermain. Saya mau berbisnis apa, itu kan itu sebetulnya. Ya, saya mau bisnis apa. Nah, kategorinya apa misalnya. Ya, kalau kita sudah pilih, baru saya mikir nih, apa sih yang saya mau jual? Kan biasanya kan gitu ya. Tapi jangan buat produk dulu gitu. Biasanya kita kan buat produk dulu. Buat produk atau jasa misalnya ya. Tapi kan itulah banyak teman-teman buat produk, buat jasa, baru mulai memikirkan cara menjualnya. Kalau saya balik, saya cari dulu apa kategori mana yang saya mau masuk ya dengan Smart Business Map itu. Kemudian katakanlah saya kategorinya makanan. Makanan apa misalnya? Makanan itu kan banyak, terlalu luas kalau hanya makanan. Jadi saya persempit lagi, makanan misalnya cepat saji. Makanan cepat saji yang mana nih misalnya? Oh, makanan cepat saji tapi ayam misalnya. Oke. Nah, saya akan lihat nih apa saja mungkin ya kebutuhan-kebutuhan konsumen yang memakan ayam ya cepat saji yang sekarang ini masih punya problem yang belum dipenuhi atau diberikan solusi oleh kompetitor atau orang yang ada di sekarang. Jadi mulainya dari problemnya, kalau saya sih ya kembali. Problem itu akan menciptakan kebutuhannya gitu ya menurut saya gitu. Jadi misalnya contoh kalau orang haus problemnya, baru orang pengen minum toh. Ya, betul. Baru ada kebutuhan. Nggak ada orang butuh minum kalau dia nggak haus. Contohnya lah misalnya. Walaupun secara umum pasti butuh kan gitu ya. Jadi nggak ada, kalau nggak ada hujan ya mungkin orang nggak butuh payung. Jadi problemnya adalah kalau pas hujan nggak ada payung baru butuh payung kan itu, atau pas panas misalnya. Jadi konsepnya seperti itu. Itulah kenapa Coca-Cola membuat fresh tea ya Pak ya kalau nggak salah. Ya salah satunya ya itu juga. Betul, ya itu juga sebetulnya salah satu strateginya Coca-Cola untuk bisa masuk ke pasar yang lebih besar. Ya karena kan kalau dengan bisnis soft drink soda saja kan terbatas kan. Sedangkan kategori yang nomor 2 terbesar di Indonesia itu adalah teh gitu. Makanya teh itu kita harus juga masuk. Cuman tentunya kita harus berbeda dong dengan sosro misalnya atau dengan yang lain ya. Nah, makanya kita buatkan formula yang berbeda ya cara. Jadi sebetulnya step-step yang kita lakukan di Smart Business Map itu adalah fundamental. Saya tidak mengatakan semua persoalan yang dari bagaimana membangun bisnis itu bisa diselesaikan dengan hanya belajar Smart Business Map. Tapi keuntungannya menurut saya adalah ya, kita bisa berpikir lebih holistik, ya, lebih keseluruhan. Karena yang saya pengen sampaikan ke teman-teman, bisnis itu ya tidak satu faktor yang membuat dia sukses. Ya, bukan hanya sales saja buat sukses. Tanpa sales betul.
Tapi kalau sales saja bagus, habis itu profitnya tidak ada, ya, nggak ada juga gunanya. Kalau salesnya melejit tapi cuma 1 bulan, setelah itu turun drastis jadi nol, nggak ada juga gunanya, nggak Iya, sustainable. iya, iya, iya. Nah, makanya 12 submodulnya itu, ya pertanyaannya itu sebetulnya itu mengingatkan kita bahwa kalau lu mau bikin bisnis nih, ya, itu pikirkan ada 12 hal ini ya yang fundamental. Nah, nanti tentunya kita pelajari nih kalau kita mau membangun misalnya salesnya. Oke, pelajari bagaimana membuat sales yang lebih bagus. Pelajari misalnya pakai internet marketing kalau misalnya mau online. Kalau nggak mau online, kita mau pakai retail atau offline. Pelajari channel distribusi. Kalau kita mau membangun value misalnya dari brandnya kita, ya pelajari bagaimana membangun value dan membangun brand yang lebih dalam gitu. Jadi saya tidak di dalam seorang bisnis itu tidak semuanya dalam Jadi, itu. jadi SBM ini kelebihannya kita nggak terpecah-pecah ya. Kalau kita belajar di YouTube, belajar di Google, pisah-pisah kan. Ini belajar sales, belajar ini. Kalau Iya, dengan adanya SBM jadi lebih tertata gitu. Oh, ini untuk ini untuk ini gitu ya Pak ya. betul. Lebih Karena rapi. semuanya berhubungan kan. Iya, 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 iya. Dan Semuanya ini sudah ada yang keberhubungan. udah Yes. ada yang nanya nih Pak, di Ya, mana belajar belajar SBM? Kalau nggak salah hari ini hari terakhir ya Pak ya untuk terakhir ya pre-ordernya. Kita launching modulnya itu tanggal 20. Nanti saya undang ya. Mas Bondan juga saya undang ya ke siap. teman-teman tuh kita kasih hadiah juga lah ya teman-teman yang mau belajar gitu ya. Iya, Tapi iya, iya. pre-ordernya memang tutup malam ini gitu ya, sehingga dia Oke. kembali ke anunya New normalnya normal. ya. Oke. Harga Tapi new normal kan itu Pak? harga new normal. Tapi kembali saya katakan, sebetulnya kita membuat SBM ini juga supaya terjangkau oleh teman-teman ya, karena dengan Oke. online, dengan video dan mentoring dari saya lewat online, jadi lebih murah. Karena SBM eksekutif yang workshop offline saya itu misalnya harganya 7,5 juta gitu ya. Itu offline karena di hotel yang bintang dan segala macam Ya, ya. ya, Kemudian ya, kalau ya. SBM Pro Indonesia yang biasa itu 1,250 misalnya ya. Jadi saya nggak mau seperti itu. Saya mau sebanyak-banyaknya orang bisa belajar. Sehingga dengan online itu pasti biayanya saya tentunya lebih murah. Sehingga bisa investasinya itu kita mau membantu entrepreneur kok. Saya tidak mencari untung di situ gitu ya. Kalau mau cari untung saya nggak usah di sini. Saya tetap jadi CEO di perusahaan asing itu. Betul. Ngapain saya pensiun gitu. Ngapain lagi premium? Oke. Oke, jadi begitu informasinya tentang SBM course saya itu langsung daftar aja karena ini bener-bener proven dari 2010 ya 2010 Ya, terus ya, programnya Pak Budi tahu bahwa 80 sampai 85% bisnis mati di tahun pertama gitu ya dan ya, dengan adanya framework ini sudah diteliti ya Pak ya ada statistiknya ya, tingkat keberhasilannya success rate-nya bisa naik sampai ya. 45% ya Pak ya. Betul, betul. Betul. Jadi Jadi buat teman-teman yang ya buat teman-teman bisnis yang masih ID ya, betul. Bisa cek di bisnis ID ya, karena di situ pendaftarannya semua. Atau di bio saya juga ada ya di IG-nya saya gitu ya. Dan ini modul dasarnya. Nanti setelah ini kita launching lagi modul-modul yang lain. Karena bisnis ID itu adalah startup teknologi education ya, edukasi bisnis gitu ya. Yang harapan saya semuanya adalah para ahlinya yang memberikan tentunya pelajaran-pelajaran ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. ya mirip ini ya masterclass ya Pak ya. Iya, kira-kira begitulah. Kira-kira Nah, begitu. Oke. tapi ini tidak hanya story-nya aja gitu. Kita betul-betul Ini kita juga benar-benar belajar gitu ya. praktikal ya. Iya, Oke. betul, betul. Oke itu tadi sukses banget dan ini buat tadi ngomongin hadiah, saya juga ada hadiah nih buat Pak Budi nanti saya kirim ya Pak ya. Waduh, terima kasih. Saya kasih hadiah Saya Mas juga Bondan ya nantinya. Saya sering ke Jogja loh. oh iya Ya, siap. itu ada Ini buat tugu Bapia Tugu Jogja itu. Di situ saya kasih itu di hadiahnya mana nanti. tuh Pak? Oh siap siap siap. Jadi Ah, ini itu ada SBM-nya juga itu. iya oh gitu. Wah mantap mantap Pak. Iya. Ini saya kirim buat followernya nanti buat teman-teman yang berhasil meringkas. Karena tadi ceritanya Pak Budi itu luar biasa, materinya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang nonton live kali ini, bikin story-nya di Instagram, ringkasan materi hari ini, dan tag @budiisman sama @aksoro_id. Nanti ringkasan Yes. yang paling oke, kita kirimkan hadiah ya. Mbak Pia Tugu mungkin juga mau kirim. Ini buku siap tempur ini tentang ini Pak, tentang perang. Apa itu? Kita tentang perang bisnis juga ya. Jadi Wih, keren, keren. kayaknya bisa komplement sama SBM ini nanti nih. Mudah-mudahan bisa kolaborasi kita, ya. Ya, oke
Oke, saya yakin terima kasih banyak. Ini penontonnya banyak, antusiasmenya tinggi sekali. Banyak banget yang nanya sampai nggak sempat kita share ya, karena waktu ini sudah sangat terbatas. Betul. Terima kasih Pak Budi, sukses untuk Sama-sama. sukses untuk SBM-nya, dan kita scale up UKM, gedein pengusaha di Indonesia bareng-bareng, sehingga Indonesia bisa lebih maju, Indonesia bahagia 2045 nanti kali ya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman ya. Terima kasih Mas Mandan ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.